Selamat siang pemirsa, saya reporter media Bayangkara News. Sekarang bersama Bapak Idris, salah satu warga Tio Indraloka 2, dalam hal ini sebagai pengelola atau yang mengurusi sapi usaha milik Tio atau Bumti. Selamat siang Pak Idris. Pak Idris ini warga Tio Indraloka 2, Pak. Suku berapa, Pak? Suku 3 RT 11. Suku 3 RT 11. Mohon konfirmasi, dalam hal ini Pak Idris memberikan keterangan kepada saya selaku reporter ataupun wartawan media Bayangkara News. Ini dipaksa atau tidak, Pak? Tidak. Mohon konfirmasi kembali Pak Idris. Dalam hal ini Pak Idris struktur di dalam badan usaha milik Tio atau Bumti ini sebagai pengurus sapi, Pak ya? Betul. Itu sapi itu dianggarkan dari dana Bumti. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Sapi itu dianggarkan dari dana Bumti. Sapi itu yaitu masuk ke Indraloka 2 sekitar tahun 2016. 2016. Iya. Itu berapa kali masuk, Pak Idris? Sapi itu 3 kali masuk. 3 kali masuk ya? Iya. 3 kali masuk itu tahun berapa pertama, Pak? Yang pertama yaitu masuk 2 ekor tahun 2016 bulan 5. Itu tahun 2016 bulan 5, 2 ekor pertama ya. Untuk yang kedua Yaitu 1 ekor 2016 bulan 11. bulan 11. Terus yang terakhir, Pak? Yang terakhir yaitu 1 ekor 2017 bulan 4. 1 ekor 2017 bulan 4. Berarti total sapi yang dikeluarkan dari dana Bumti atau badan usaha milik Tio totalnya berapa, Pak? 4 ekor. 4 ekor. Nah, ini saya mendapatkan satu informasi bahwa ada yang dijual Kepala Tio Indraloka 2 Nengah Parte yang hingga saat ini belum dikembalikan. Apa betul, Pak? Betul. Itu indukan, Pak ya? Indukan. Itu indukan yang tahun berapa, Pak? Itu indukan yang tahun 2017 bulan 4 itu yang turun. Dijual Nengah Parte senilai berapa, Pak? 10.500.000. 10.500.000. Dijual Nengah Parte kepada siapa? Tahu Bapak Idris? Kalau tahunnya enggak, yang jelas orang dari Lampung Timur. Orang dari Lampung Timur, Pak ya? Itu memakai apa, Pak, waktu dia mengambilnya? Bawa mobil pol diesel. Mobil truk ya, Pak ya? Nah, setelah indukan itu dijual, Pak, itu yang 3 itu masih dalam pengelolaan atau apapun Pak Idris masih diurusi ya? Iya, masih 3 ekor. Itu sempat beranak, Pak? Sempat. Beranak berapa kali, Pak? Beranak semuanya, yang beranak yang hidup itu 3 ekor. Yang hidup 3 ekor. Yang meninggal, Pak? Kalau yang meninggal, kalau enggak 5-6 itu. Yang meninggal itu selama berapa tahun Bapak Idris pelihara? Melihara ya dari 2016 itu mulai beranak itu 2019-an. Mulai beranak 2019-an. Karena sapi itu posisinya sapi kurang sehat, enggak layak untuk dipelihara sebenarnya sapi itu kan. Nah, yang untuk 3 ekor sapi yang masih hidup ini masih ada, Pak, sekarang, Pak? Kalau indukan yang 3 ekor sapi masih sampai sekarang masih. Anakannya yang kalau anakannya yang pertama yaitu saya jual laku 6 juta. Nah, yang jual itu Pak Idris itu atau atas perintah Pak Kepala Tio Nengah Parte? Iya, yang jelas yang menjual saya, tapi saya mohon izin karena itu saya mau minta bagiannya. Oh, yang menjual Pak Idris, Ya, tapi atas dasar izin Pak Kepala Tio Nengah Parte. Ya. Itu yang dijual
pertama indukan anaknya laku berapa Pak? Yang pertama laku 6 juta. 6 juta. 6 juta saya mengambil bagian saya 3 juta. 3 juta. Yang 3 juta saya serahkan kepada Pak Kepala TIO. Berarti bagi 2 Pak ya? Iya. Yang keduanya Pak? Yang kedua juga 6 juta juga. Itu saya ngambil 3 juta. Yang 3 juta saya kasihkan Pak Kepala TIO. Yang ketiganya? Yang ketiga aku 5.500.000. Bagi 2 ya? Saya kebagian 2.750.000. Itu seluruhnya dana bagi hasil dari pengelolaan sapi Bumti itu diserahkan ke Pak Kepala TIO Nengah Parte Pak ya? Betul. Selama ini Pak, adakah penjelasan dari Pak Nengah Parte selaku Kepala TIO Indraloka II, yaitu pemangku kebijakan terkait Bumti, kepada Pak Idris, kemana dana dari penjualan bagi hasil sapi anakan tersebut Pak? Saya tidak tahu. Belum pernah Pak Nengah memberikan penjelasan? Belum. Kalaupun sekarang Pak, kalaupun ada sapi yang mati atau anakan yang mati, itu Bapak laporan ke siapa? Saya laporan, ya pertama laporan kepada Bapak Kepala TIO. Pak Kepala TIO memerintahkan kepada Wahyu untuk memoto dan Yogi. Yogi. Ya, Yogi. Yogi itu siapa Pak? Yogi itu ya termasuk perangkat desa. Oh, masih perangkat desa juga ya. Iya. Kalau Wahyu? Wahyu itu ya perangkat desa juga. Sekaligus anaknya Pak Nengah Parte. Oh, masih anak Pak Nengah Parto ya atas nama Wahyu. Jadi selama ini Bapak ngelola ya, sapi ini tidak ada penjelasan terkait, apalagi sapi indukan yang dijual seharga 10 berapa tadi Pak? 10.500.000. Sapi indukan yang dijual Pak Nengah Parte seharga 10.500.000 di tahun berapa itu ngejualnya Pak? Tahun 2018 gitu. 2018 di bulan 7. Bulan 7 ya. Nilainya 10.500.000. Itu apa yang Bapak terima penjelasan dari Nengah waktu akan dijual sapi itu Pak? Ya katanya mau untuk nambahin suran itu. Untuk nambahin suran. Dananya kan katanya kan kurang. Nah itu ya udah. Tapi sampai saat ini belum dikembalikan Pak? Belum. Itu dana dari Bumti Pak ya? Iya. Itu perkiraan Bapak itu tahun berapa Pak dana Bumti itu diwujudkan ke sapi yang pernah Bapak katakan sapi itu turun di taman? Tahun berapa itu Pak awalnya? Awalnya tahun 2016-an. 2016-an ya. Itu di sini Bapak selaku apa Pak di Bumti? Saya sebagai anggota lah. Anggota ya? Iya. Kalau menurut Bapak ketuanya siapa Pak? Ketuanya Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim. Almarhum. Oh, sudah meninggal Pak ya? Iya. Jadi Ketua Bumti Bapak Ibrahim, Pak Idrisnya selaku anggota, karena ketua sudah meninggal, Bapak hanya melanjutkan Pak ya. Iya. Jadi secara resmi pelantikan atau penunjukan Bapak sebagai Ketua Bumti belum ada Pak ya? Belum. Terima kasih Pak. Pemirsa, saat ini reporter Bayangkara News berada di kandang ataupun tempat pemeliharaan sapi yang diambil dari dana Bumti TIO Indraloka II Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Nah, inilah sapi yang dianggarkan dari dana Bumti, dua ekor ya. Nah, 2 ekor. Ini sapinya terlihat tidak produktif. Sapi Bali yang tidak produktif, sangat kurus. Nah, ini sapinya. Ini kondisi keadaan sapi yang menurut keterangan Bapak Idris masih 3 ekor dari 4 ekor. Akan tetapi yang satu dijual oleh Nengah Parte dengan alasan untuk mencukupi dana suran atau 1 Muharram, kegiatan 1 Muharram. Nah, ini sapinya. Ini menurut Bapak Idris sapi ini tidak produktif. Dari pertama datang pun Pak Idris sudah menyatakan sapi ini tidak produktif.
lebih lanjut kita akan gali nanti dengan narasumber yang lain berapa modal awal sapi tersebut. Nah, inilah sapi yang ketiga yang berada di kandang kelompok, sangat tidak produktif. Bahkan setiap beranak, menurut keterangan Bapak Idris, sapi ini tidak bisa hidup, selalu mati. Ini sapinya. Ini sapinya sangat tidak produktif sekali. Ini umur berapa tahun Pak kira-kira sapi ini? Sudah berapa tahun itu? Sudah dari 2016 itu. Dari 2016 Pak ya? Iya. Sampai sekarang ya? Belum pernah beranak juga. Belum pernah beranak. Terus besarnya ya cuma segini. Ya ini yang datang pertama ini. Sama yang datang Ini pemirsa Bayangkara News, ini sapi diterima Pak Idris mulai tahun 2016 hingga saat ini 2023. Nah, ini menurut keterangan Pak Idris perkembangan sapi ini tidak ada, ya, bahkan dikatakan sapi tidak produktif, tidak pernah beranak. Nah, nanti kita konfirmasi ke Kepala Tio Nengah Partai seperti apa. Ini sapinya. Baik pemirsa, saat ini reporter kembali berada di lokasi kandang sapi yang berada di suku 3 Tio Indraloka 2 Kecamatan Waikenan, Tulang Bawang Barat, Lampung, mengecek kondisi sapi ataupun keadaan sapi yang dibeli dari dana badan usaha milik Tio. Jadi saya ulas kembali, menurut keterangan Bapak Idris, sapi yang dibeli dari dana Bumti itu sebanyak 4 ekor. Jadi sapi yang dibeli dari dana Bumti atau badan usaha milik Tio sebanyak 4 ekor, akan tetapi 1 ekor pernah dijual oleh Kepala Tio Nengah Partai yang saat itu berbicara kepada pengurus atau pengelola sapi, Bapak Idris mengatakan bahwa sapi itu dijual untuk mencukupi biaya peringatan 1 Muharram atau kalau orang Jawa bilang suran. Di kegiatan 1 Muharram di Tio Indraloka 2 itu diambilkan dari dana penjualan sapi Bumti. Demikian pemirsa Ungkap News. Pemirsa Bayangkara News, demikian liputan kami bersama narasumber Bapak Idris dan reporter mengecek ke lokasi di mana sapi-sapi ini dipelihara. Untuk lebih lanjutnya kita akan konfirmasi kepada Bapak Nengah Partai Kepala Tio Indraloka 2.